Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat sehat kepada kita semua, sehingga Allah izinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Pada hari ini, kita akan membahas tentang sujud sahwi. Adapun submateri yang akan kita bahas, yang pertama, pengertian sujud sahwi. Yang kedua, hukum sujud sahwi. Yang ketiga, cara mengerjakan sujud sahwi. Dan yang keempat, hikmah sujud sahwi. Kemudian, kompetensi dasarnya. Yang pertama, menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, menjelaskan hukum sujud sahwi. Yang ketiga, mempraktekkan cara mengerjakan sujud sahwi. Dan yang keempat, menyebutkan hikmah sujud sahwi. Adapun tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan hukum sujud sahwi. Yang ketiga, siswa dapat mempraktekkan cara mengerjakan sujud sahwi. Dan yang keempat, siswa dapat menyebutkan hikmah sujud sahwi. Yang pertama, pengertian sujud sahwi. Secara bahasa, sahwi berarti lupa atau lalai. Jadi, sujud sahwi adalah sujud dua kali yang dilakukan karena seseorang meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Waktu pelaksanaan sujud sahwi adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam dengan dua kalimat sujud. Namun, dalam kondisi tertentu, sujud sahwi dilakukan setelah salam. Contoh, misalnya seseorang ketinggalan kunut sesudah i'tidal yang terakhir pada sholat subuh. Bagi yang biasa membaca kunut, apabila kunut ini ketinggalan, maka hendaklah sujud sahwi. Tapi, apabila orang yang tidak melaksanakan kunut pada sholat subuh, ia tidak perlu sujud sahwi. Ada contoh yang lain, kelebihan rakaat sholat, rukuknya atau sujudnya, dalam hal ini pun sujud sahwi wajib dilakukan. Yang kedua, hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi adalah sunnah, sehingga sholat yang kamu lakukan tidak batal manakala meninggalkannya. Namun, bila imam melakukan sujud sahwi, maka kita wajib mengikuti imam melakukan sujud sahwi. Ada beberapa hadis yang menjadi dasar disunahkannya sujud sahwi, antara lain sebagai berikut. Di dalam hadis riwayat Bukhari, artinya, apabila azan dikumandangkan, maka setan berpaling sambil kentut hingga dia tidak mendengar azan tersebut. Apabila selesai dikumandangkan, maka ia pun kembali. Apabila dikumandangkan iqomah, setan pun berpaling lagi. Apabila iqomah selesai dikumandangkan, setan pun kembali. Ia akan melintas di antara seseorang dan nafsunya. Dia berkata, ingatlah demikian. Ingatlah demikian untuk sesuatu yang sebelumnya dia tidak mengingatnya. Sehingga laki-laki tersebut senantiasa tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat. Apabila salah seorang dari kalian tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat, hendaklah dia bersujud 2 kali dalam keadaan duduk. Kemudian, hadis riwayat Muslim nomor 888, artinya, dari Abu Sa'id Al-Hudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, lalu ia tidak tahu berapa yang sudah dilakukannya, 3 atau 4, hendaklah ia hilangkan keraguan-raguannya itu dan berpeganglah pada apa yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali, sujud atau sujud sahwi sebelum salam. Jika ia sholat 5 rakaat, berarti itu telah menggenapkan sholatnya. Jika ia telah sholat dengan sempurna, yaitu 4 rakaat, maka kedua sujud sahwinya itu sebagai salah satu penghinaan bagi setan. Yang ketiga, cara mengerjakan sujud sahwi. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi dilakukan setelah salam ataukah sebelum salam? Cara melakukan sujud sahwi itu ada 2, yaitu dilakukan sebelum salam dan sesudah salam. Sebelum salam, apabila lupa mengerjakan sunnah ab'ad,
dan teringat sebelum salam. Yang kedua, ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan tidak yakin mengenai hitungan jumlah rakaat. Yang sujud sahwi dilakukan setelah salam. Yang pertama, terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Dan yang ketiga, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Silahkan simak video berikut mengenai bagaimana sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Yang keempat, hikmah sujud sahwi. Banyak hikmah yang dapat kita ambil dari pelaksanaan sujud sahwi, diantaranya adalah A. Menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur. B. Menumbuhkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Menumbuhkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba, sekaligus kesadaran akan keagungan Allah yang Maha Kuasa. D. Menyadarkan bahwa manusia adalah yang sering salah dan lupa, sehingga harus banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pembelajaran pada hari ini telah selesai. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, jaga kesehatan. Semoga minggu depan kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.